Shalom. Shalom. Horas marhita salutna. Horas. Huria nahina holongan di bagasan Yesus Kristus Tuhattai. Sadarion saat mahita tu pesta paduahon parningotan hasasaur niton di Purbadia. Jalatema di bagasan parsaurata sadarion mangolu hinorhon niton di alani adorak so masuk kita tu parsaurata martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Tapuji matuata maredehita siap bukwede nomor 527 ayat sada rodi ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi Purbadia, natu mapalangit dohot tanoon, amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, leonok ku Tuhamu rohan ay baru, dot todi na baru tu bagasan ate-ate muna, jalau satok ku do roha batu siad daging muna, jala lehenokku Tuhamu roha marpakilalaan, jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna, ahu do mahbahesa asa marparangi hamu di bagasan akapatikku, akkauhumu peda do tamuna, jala patupamuna do, haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, huruk kami mau lihat itu hosian nasa rohanami, kala di pojak ho huriam di tanoon, jalala dohot kami di joho tusi, saya suruh mato di Purbadia tu rohanami, asa tung hupar hatopot kami ho hanguluan nami, asal hot tuho kami marhite-hite hapor siaon nasi tong, jala asa totong halason kami pasangapon guarmu, na terpuji rodi saleleng nileleng na, amen. Tapuji tuata, maredete asia buku de nomor 640 ayat sada tabaupat. Lasniro hana hoti
siroha doho taholongoni main malua main martua hamina tahutani sai pasikop tinopamu lam titaban hamio haluaon nasumurum lehon matu hamio moan hamitu nauli ibanu aginjangi pai mahoku jion nami saleleng-leleng nai. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik palimahon, satro di patik paunopon, patik palimahon, iko pasanga pemudo naturasmu asa martuaho, jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho, patik paunopon, unako mamunu, ido saatna atong rak mahidogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargoboy mangami, mangulahon na hubar tu patik mi. Amen. Mari deh kita siap buku de nomor 100 ayat sadar roh di ayat 2. Si pangolua sai pokot pagowo sayuran mandauda osian dohaka rosi pangolura tibu bain maau anakku tutu Darmi kuliah ia soman habas mahal ias tutu dohot darmi kuliah ia soman habas Gogoni mudarni Papa Tarmadia Tondi parolui Tokong madogua Rosin pangolu rotibu Kain maau anakku tutu Darmi kuliah ia soman habas mahal ias tutu dohot darmi kuliah ia soman habas Di bagasan serep do uduk ni roha, tatopoti madosat tatu adopan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami dari benua gijang, hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak nadangolon, marhite-hite anak kakolongan ni roham. Saya si marham di hami akan merasak dosa nami, saya sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami, lehon matu hami tondim na badiai, asonang ganggu rohanami di asini roham, alai asahot rohanami marha persyaon,
laho manggotapon nasa dosa dot roha portibion, asa hupasat hami diri nami tuho, gapi pelean na mangolu, jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hata baga-baga di debata taringot tuhasan di dosa. Songosit tong na mangolu ahu ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodor hakku midah hamatian ni parjati. Nalomodor hakku midah mumulak ni parjati. Tumarikko dalana asa mangolu ibana. Hasangapon madi debata na di ginjang. Amen. Maret dehitas ya bukwede nomor 104 ayat 1 rodi ayat 2. Tajahama hatani debata turpu epistel di pardingotan ari hasasaur ni tondi purbadia sadarion imana tersurat di buku 2 Musa bidu 35 mamuka maisyan ayat 30 tohlas tu ayat 35 tajahama marsika soring dungi roma hatani si Musa tuhala Israel ida hamuma nunga pola di jauh Jehovah saharak namarguar Bejalel anak ni si Uri, ima anak ni si Hur, sian marga Juda. Nunga pola digohi tondi ni debata rohanai marhapistaran, marhapadean dohot marpinotoan, mangaraduti saluhut ulaoni. Asa dipikiri roha hapadean na sumurung, laho mamadei sere, perak dohot tubaga. Huhut manguhir dohot mamijor batu intan, mamadei haupe mambahen hapadean maragam-ragam. Akup ni nunga di basa-basahon Jehovah hamaloon tu bagasan roha mengajari halak nasing ibana dot oholiap
anak ni si Ahisahamak sian margadan nunga digohi Jehovah rohana sida doho hapistaran laho mabahen hapadean maragam-ragam mamadei hau mamusa doho manggabit abit sian bonang narata langit narara doho namerham nahaim botar nahalus tole hapadean ni partonun asa dibahen nasida hapadean maragam-ragam jala dipikir rohana sida hapadean akkana sumurung ima saatna mertua doakan atu mangihon hatan di bata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita siap buku nomor 750 ayat sada rodi ayat 2. Di joloku kolong ni tangan ni manogua nang di ngoluku horo sombaoku tungsona mardalan rapona umotodo takos panoguonmu si patali luha porsea oku ililianani portibio alai dungho utata potuhaku margogodo abingorukon kumotodo takos panoguonmu iring-iring hodola kaki saat rodi ujung ipardalaku togu mahal jonok tulang bumi. Tahati dakon maha porsiaut tai sona hina tidakon ni rongata sa porsiaun di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogona suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuan si Maria nagabe-gabean si Antoni porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus na matetarpacal loibana di hau pinarsilang na tua tubanotoru dong ditanom na mulak mangulu dari patuluhon na manaik tu surgo lahun tu siang mendebata Jehovah amanai pargogona suatu dosani di sima ibana pe mamulak sogo tu tanohon manghumi halak na mangulu doho na mate au porsia tondi porbadia jalado sadahuria nabadia huria atau panera Kristen akan nabadia doho biasan dosa doho biatain namandok mulak mangurus sogot daging halak nong mate doho dihanguluan na surasuda. Amin. Sunggul-sunggul manang pemberitahuan. Pada hari ini kita mengadakan ibadah pesta kedua peringatan akan hari turunnya Roh Kudus dengan tema hidup oleh kuasa roh. Yang kedua, pada hari ini setelah khotbah kita mengumpulkan persembahan untuk pelayanan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan atau KPKC HKBP. Demikianlah pemberitahuan hari ini. Kiranya Roh Kudus selalu memenuhi hidup kita.
Tapuji matuata, marite maita syabukede nomor 102, ayat sada, rodi ayat 2, hutma papungupelean sada A do sada B. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Horas Madihita Manginang, selamat memperingati turunnya Roh Kudus atau Pentakosta yang kedua. Kita akan disapa melalui firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 1 Korintus 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki ibadah peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta yang kedua. Peringatan turunnya Roh Kudus ini merupakan
pesta besar yang ketiga di dalam kehidupan orang Kristen, secara khusus HKBP. Setelah kita merayakan pesta Natal kelahiran Tuhan Yesus, dan kita juga telah merayakan pesta Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Dan hari ini kita merayakan pesta besar yang ketiga, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah salah satu dari 3 rupa Allah. Hari ini kita memperingatinya dengan acara Pentakosta, di mana Roh Kudus turun kepada para murid sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Pentakosta berarti 50, artinya 50 hari sejak kebangkitan Yesus kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah yang memimpin kita di bumi ini setelah Tuhan Yesus kembali kepada Bapa di surga. Roh Kudus adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, karena dialah roh yang memimpin kita di dalam hidup ini. Para murid Tuhan Yesus bekerja dengan luar biasa karena Roh Kudus memimpin mereka. Gereja menjadi tubuh Kristus ketika Roh Kudus memimpinnya. Bahkan kita berkumpul sebagai orang yang percaya juga karena karya Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi Allah yang sangat istimewa. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa memahami apa maksud Allah di dalam hidup kita. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur, konselor, menghibur, memberi semangat, menyegarkan, menolong kita. Kalau kita melihat sebuah film, saya tertarik dengan sebuah film yang berjudul Hulk. Ternyata di dalam film Hulk ini dikisahkan bahwa pemeran Dr. Bruce Banner, dia adalah seorang ilmuwan yang terkena sinar radiasi. Ketika dia terkena sinar radiasi percobaannya sendiri, dia kemudian memiliki pribadi yang kedua di dalam dirinya. Dan dia akan muncul pribadi yang kedua ini ketika dia sedang marah atau tertekan. Kemarahan akan membuat Bruce Banner berubah menjadi hijau besar, kuat, yang dinamakan Hulk. Bruce sendiri tidak tahu apa yang dilakukan Hulk. Namun ketika dia berada dalam kesulitan, dia tahu hanya Hulk yang bisa membawanya keluar dari masalah, dari persoalannya. Bruce sendiri tidak suka kepada Hulk karena tidak bisa dikendalikan. Bruce mencoba keluar dari masalahnya sendiri. Namun sering terjadi adalah Hulk yang mengeluarkannya dari masalah. Kalau kita membandingkan dengan Roh Kudus, bayangkan di dalam hidup kita ada sebuah pribadi yang tinggal di dalam diri kita. Pribadi ini akan menolong kita ketika kita berada dalam masalah, ketika kita berada dalam persoalan, ketika kita berada di dalam pergumulan. Pribadi ini bukan mengubah kita menjadi makhluk hijau yang besar, yang kuat seperti Hulk. Namun dia sendiri pribadi yang membantu kita, yang menolong kita di setiap pergumulan kita. Dia ada di dalam diri kita dan hasil yang dilakukan selalu baik. Namun kita sebagai manusia sering kurang puas karena dirugikan secara manusiawi. Tidak bisa korupsi, tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya, dan lain sebagainya. Inilah keistimewaan dari Roh Kudus. Dia punya kuasa yang luar biasa di dalam diri kita ketika kita menghadapi persoalan, kesulitan. Dan dia bekerja memimpin kita di dalam hidup ini.
Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dikatakan oleh Paulus di dalam menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Korintus melalui ibadah peringatan Pentakoste yang kedua ini. Paulus mengatakan Injil firman Tuhan, berita tentang Yesus yang diberitakan kepada jemaat Korintus, bukanlah karena kekuatan yang dia miliki, bukan karena kepintaran yang dia miliki, bukan karena hikmat yang dia miliki, tetapi karena kekuatan Allah melalui Roh Kudus. Paulus mengatakan dia tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kita. Ini adalah pesan yang menjadi luar biasa bagi orang Kristen, secara khusus jemaat HKBP yang sering membandingkan khotbah pendetanya dengan gereja-gereja yang lain. Kita sering berkata pendeta HKBP tidak pintar berkhotbah, tidak enak, bosan, atau banyak alasan bahwa pendeta HKBP tidak berhikmat. Justru melalui firman ini Paulus menyampaikan kita tidak perlu membujuk orang lain supaya percaya kepada Injil, supaya percaya kepada firman Tuhan. Injil bukan bujukan, bukan supaya enak didengar, tetapi suatu deklarasi, bukan supaya orang menjadi Kristen. Tugas kita hanya memberitakan Injil, mewartakan kabar baik tentang Yesus. Namun yang bekerja adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja bagi orang yang mendengar tentang Injil. Jadi kalau seseorang rajin beribadah, seseorang baik kepada orang lain, seseorang suka membantu, itu bukan karena khotbah pendeta, itu bukan keberhasilan seorang pengkhotbah, tetapi karena dia membuka dirinya kepada Roh Kudus. Paulus hanya memberitakan tentang Yesus Kristus yang tersalib karena dosa-dosa dunia ini, karena dosa-dosa kita, karena dosa-dosa yang dia perbuat. Bahkan Paulus menyadari ketika dia mau memberitakan Injil, karena dia telah mengenal Yesus Kristus yang tersalib, yang telah memberikan anugerah keselamatan kepada Paulus. Paulus dahulu adalah orang yang paling benci dengan pengikut-pengikut Kristus. Paulus dahulu adalah orang yang benci dengan orang-orang Kristen. Tetapi saat ini dia begitu berjuang, dia begitu gigih memberitakan kabar baik tentang Yesus, kabar baik tentang keselamatan yang diperbuat Allah di dalam Yesus Kristus dan akan bekerja melalui Roh Kudus di dalam diri kita. Paulus menyadari dahulu dia memiliki kekuasaan, jabatan, kehidupan yang baik. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Yesus Kristus, ketika Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, apa yang dia banggakan ternyata tidak ada apa-apanya. Justru dia menyadari di dalam Yesus Kristus dia adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak luput dari kekurangan, manusia yang memiliki banyak dosa-dosa kesalahan. Tetapi dia yakin melalui Roh Kudus dia menjadi pribadi yang kuat, yang mau memberitakan kabar baik Injil tentang Kristus kepada orang-orang Korintus di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Dia memberitakan Yesus yang tersalib adalah karena dosa-dosa yang kita perbuat, karena dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Tetapi kita akan diperbaharui melalui Roh Kudus menjadi orang-orang Kristen yang mau bersaksi, memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Itu makanya orang Kristen, mengapa kita mau menjadi pengikut Kristus? Mengapa kita mau menjadi orang Kristen, mau berdoa, mau beribadah? Bukan karena kemampuan yang kita miliki, bukan karena kepintaran yang kita miliki. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita yang menuntun kita kepada kehidupan yang baik.
Lalu banyak orang bertanya saat ini, kalau memang Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang, loh, mengapa ada orang-orang jahat? Mengapa ada orang-orang yang melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Karena dia selalu menutup diri kepada Roh Kudus. Karena dia selalu menutup diri kepada panggilan Tuhan. Sehingga dia tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan hidupnya selalu dikendalikan oleh roh-roh duniawi. Hidupnya selalu dikendalikan oleh roh kedagingan, roh keduniawian, roh kebencian, roh kejahatan, bahkan roh ketakutan. Kita boleh melihat sebuah video klip tentang tukang cukur atau tukang pangkas yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita akan lihat sejenak. Una limpiecita por acá y ya vamos a estar listo. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buen día. hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Saudara-saudara, ketika kita menyaksikan video klip tersebut, ada sebuah perkataan yang menarik. Jawaban tukang pangkas itu ada. Lalu orang yang dipangkas mengatakan, kalau memang tukang pangkas ada, mengapa ada laki-laki ini yang panjang rambutnya? Oh, dia kan tidak mau datang kepada saya. Lalu orang itu mengatakan, itulah persoalannya. Mengapa banyak orang jahat? Mengapa banyak orang yang melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Karena dia tidak mau datang kepada Tuhan. Dia tidak mau membuka hatinya untuk Roh Kudus, sehingga dia sering melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, melakukan kejahatan, melakukan roh-roh duniawi. Persoalan kita adalah, mengapa kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Karena sebuah kerinduan ingin bertemu dengan Tuhan. Sebuah kerinduan ingin menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Paulus mengatakan, apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita perbuat saat ini, hendaklah di dalam tuntunan Roh Kudus, supaya kita melakukan apa yang kita perbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saat ini Paulus memberitakan
Injil di Korintus, dia penuh dengan kelemahan, dia dengan sangat ketakutan, dia dengan sangat gentar. Itu adalah sisi kemanusiaannya. Dia menyadari keberdosaannya, dia menyadari kesalahannya, dia menyadari kejahatannya selama ini. Dia takut orang Korintus menolaknya, dia takut orang Kristus mengancam jiwanya. Maka dengan sebuah keyakinan, dia percaya melalui Roh Kudus, dia dimampukan memberitakan Injil kepada orang Korintus. Itu makanya dia mengatakan bukan karena kemampuan atau hikmat yang dia miliki, tetapi karena kekuatan Roh Kudus dia dimampukan mewartakan kabar baik Injil kepada orang-orang Korintus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya Roh Kudus yang memampukan kita membuka hati kita, mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita sebagai manusia punya kelemahan, punya kekurangan, punya kesalahan-kesalahan. Tetapi di dalam Roh Kudus, ketika kita membuka hati untuk Roh Kudus, saya yakin kita adalah pribadi yang kuat di dalam mewartakan kabar baik. Ada sebuah lagu yang begitu menyentuh hidup kita, yaitu Rohmu yang hidup penuhiku. Lagu yang dinyanyikan oleh Sari Semorangkir. Bisa juga kita dengarkan sejenak. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, lagu ini mengingatkan kita hanya Roh Kudus, hanya Roh Tuhan yang bisa memimpin kita di dalam hidup ini. Dan tema minggu hari ini dikatakan hiduplah oleh kuasa Roh.
Tujuan Roh Kudus adalah mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, mengubah kita seperti Paulus. Dia selalu mengandalkan kuasa Tuhan melalui Roh Kudus, tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan hikmat yang dia miliki. Kita harus menyadari selama ini kita sering bergantung kepada hikmat dunia ini. Kita sering bergantung kepada hikmat manusia, mengandalkan kepintaran, kekuasaan, status, teknologi. Tetapi ketika virus COVID-19 hadir di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita, apa yang kita banggakan selama ini tidak mampu kita andalkan menghadapi pandemik virus COVID-19. Kita hanya tunduk berdoa di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita, janganlah kita bergantung kepada hikmat manusia. Sebesar apapun, sekuat apapun virus COVID-19, kita harus percaya kekuatan Tuhan lebih besar daripada virus COVID-19. Kuasa Tuhan lebih besar asal kita mau membuka hati melalui Roh Kudus. Karena kita yakin di dalam Yesus Kristus, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga telah memberikan sebuah jaminan melalui Roh Kudus. Kita akan dimampukan menghadapi badai ini. Kita akan dimampukan menghadapi pergumulan ini untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan pada saat ini. Di dalam ibadah peringatan turunnya Roh Kudus Pentakosta yang kedua ini, Tuhan mengingatkan kami akan pelayanan Paulus. Dia mengatakan bahwa di dalam mengabarkan Injil, mengabarkan firman Tuhan, dia tidak mengandalkan kekuatannya, kepintaran, bahkan hikmat dunia ini. Tetapi dia bekerja melayani, memberitakan Injil karena kekuatan Roh Kudus. Demikianlah kami ya Tuhan di dalam hidup ini. Biarlah curahan Roh Kudus menjadikan kami jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang senantiasa dituntun untuk selalu melakukan yang Tuhan kehendaki. Ajari kami Tuhan supaya senantiasa melakukan yang Tuhan kehendaki, menjadi pribadi, menjadi jemaat yang setia, yang taat kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ini. Berkati kami Tuhan di dalam menghadapi pandemi virus COVID-19. Berkati pimpinan bangsa ini supaya jangan menyerah, tetapi yakin kuasa Tuhan di dalam Roh Kudus memampukan mereka, memampukan para medis, memampukan petugas kesehatan di dalam memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang telah mengidap virus COVID-19. Berkati bangsa kami Indonesia ini, pulihkan dunia ini supaya kami boleh kembali bersama-sama dengan keluarga orang lain, bersama-sama dengan jemaat-Mu melakukan persekutuan di Bait-Mu yang kudus ini dan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Berkati semua jemaat-Mu HKBP Ancol Podomoro ini, mulai dari anak-anak remaja Naposo Bulung, kaum bapak, ibu, lansia. Berkati kehidupan mereka Tuhan, harapan mereka. Walaupun saat ini kami hanya ibadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, tetapi keyakinan kami, Roh Kudus Tuhan senantiasa menuntun kami semua menjadi pribadi yang setia dan percaya kepada Tuhan di dalam hidup kami. Berkati pelayanan gereja-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, dirawat di rumah, rawat jalan, sedang pemulihan maupun di rumah sakit. Berkati mereka Tuhan, obat yang mereka makan dan juga usaha mereka. Berkati kehidupan mereka, tambahkan berkat di dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan proses kesembuhan dan pemulihan. Berkati juga jemaat Tuhan yang berulang tahun dan semua kehidupan mereka. Berkati ya Tuhan seluruh majelis Amang Inang Sintua di gereja ini, pendeta dan juga pimpinan gereja pendeta resort. Berkati pelayanan kami melalui syuting ibadah ini, semua petugas syuting dan juga petugas editing, semua yang bekerja hari ini,
melalui pelayanan ibadah, melalui pelayanan syuting. Biarlah Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, kami senantiasa dipulihkan, dikuatkan untuk tetap kuat dan semangat melayani Tuhan, supaya melalui ibadah online, jemaat Tuhan tetap setia merindukan kasih setia-Mu. Di atas semuanya Tuhan, kami memohon kepada-Mu, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tapuji ma Tuhatta marhite edeta sian 670 ayat 1 doh ayat 2 bisa mahita pasahaton peliata napaduahon. Doharana jauh-jauh Tongasma sondami Tungkarok parbegudina holomi Tongasma sondami Tongasma paritana huli Mandengoy namodomi Tongasma Mandengoy namodomi Tarbege maangguk na jauh-jauh Togos ma sondami Tahuruk di maafkan halilui Togos ma sondami Togos ma Tatangnya koma pelean data papunguon tuado pandi debata martang yang mahita. Ale debata amanami nadi banua gijang. Hodo haroroan di saluhut silehon-lehon nadenggan dohok nasa ulibasa nama uliutus. Hupasahatami masian nani lehomi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasia kami peleanon pati buluhon harajaumu di tonga-tonga di huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami nadi banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaumu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Hai hono na puna harajaon doho tago gahon rodi hasanapon salele
Jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didepakkon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasaur hon madamena tu tondim. Amen, amen, Oras madihita manginang, Tuhat tama namadongani hita, marhite-hite tondi porbadia. Amin.